Perang Mu'tah ini dipicu pembunuhan utusan Rasulullah Al-Harits bin Umair untuk mengirimkan surat kepada Gubernur Syam Hanits bin Abi Syamr Al-Ghassani pada tahun ke-8 H628 M. Utusan dicegat dan dibunuh di sekitar Mu'tah oleh Syurahbil bin Amr Al-Ghassani, pemimpin kabilah Ghassan sekutu Romawi. Tahun yang sama utusan kepada Bani Sulaiman dan Dat al-Tal juga dibunuh di daerah Palestina. Sirah Ibnu Hisham menceritakan, Rasulullah SAW mengirim pasukan ke perang Mu'tah dan menunjuk anak angkatnya, Zaid bin Haritsah, sebagai panglima. Apabila Zaid gugur, panglima pasukan digantikan oleh Ja'far bin Abu Talib. Apabila Ja'far bin Abu Talib gugur, maka digantikan oleh Abdullah bin Rawahah, pesan Nabi. Pasukan Muslim terbentuk berjumlah 3.000 personal. Sebelum berangkat, Abdullah bin Rawahah menghadap Rasulullah untuk mengucapkan salam perpisahan. Setelah pasukan perang Mu'tah siap peralatan dan logistik, mereka berbaris. Keberangkatan pasukan dilepas oleh Rasulullah bersama semua warga Madinah hingga ke gerbang kota dengan derai air mata dan ucapan perpisahan. Panglima Zaid bin Haritsah berjalan memimpin di depan pasukannya. Saat Abdullah bin Rawahah diberi ucapan selamat jalan oleh orang-orang yang melepas kepergian pasukan, ia menangis. Para sahabat bertanya, "Ya Ibnu Rawahah, mengapa kamu menangis?" Abdullah bin Rawahah menjawab, "Demi Allah, aku menangis bukan karena kecintaanku pada dunia atau kerinduanku pada kalian, namun karena aku pernah mendengar Rasulullah membaca Al-Quran tentang neraka. Aku tidak tahu seperti apa nasib diriku setelah kematian. Dan tidak ada seorang pun dari kalian, melainkan mendatangi neraka tersebut. Hal ini bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan." Maryam 71. Warga menyampai doa, "Semoga Allah menyertai, melindungi serta mengembalikan kalian kepada kami dalam keadaan selamat." Baca juga, Surat Al-Adiyat, inspirasi Khalid bin Walid kalahkan Romawi. Abdullah bin Rawahah menjawab, "Semoga damai tercurah kepada orang yang kutinggalkan di Madinah, sebaik-baik penjaga dan sahabat." Pasukan berangkat menuju utara. Mereka singgah di sebuah daerah bernama Ma'an sudah masuk wilayah Syam. Di tempat ini, Panglima Zaid menerima laporan dari mata-mata bahwa Panglima Romawi Heraklius telah tiba di Ma'ab, sebuah daerah di Al-Balqa. Romawi membawa 100.000 tentara dari Romawi dan 100.000 tentara sekutu dari kabilah Lakem, Juzam, Al-Yakin, Bahra, dan Bali yang dipimpin salah seorang dari Bali kemudian dari Irasyah yang bernama Malik bin Zafilah. Pasukan Muslimin tinggal di Ma'an selama 2 malam untuk menyusun strategi perang melawan 200.000 tentara. Kita harus mengirim surat kepada Rasulullah SAW untuk memberitahukan jumlah kekuatan pasukan musuh, agar mengirim pasukan tambahan atau memerintahkan kita kembali pulang, kata salah seorang komandan pasukan. Abdullah bin Rawahah memotivasi mereka agar jangan mundur. "Wahai kaum muslimin, demi Allah, sesungguhnya hal yang kalian takuti ini pada hakikat inilah yang kalian cari, yaitu mati syahid. Kita tidak memerangi musuh karena jumlah kita banyak, tapi kita memerangi mereka dengan agama ini yang menjadikan kita dimuliakan oleh Allah. Berangkatlah, kalian akan memperoleh salah satu dari 2 kebaikan, kemenangan atau mati syahid." Pasukan Muslimin berkata dengan semangat, "Demi Allah, apa yang dikatakan Abdullah bin Rawahah adalah benar." Maka pasukan Muslimin pun berangkat ke medan perang. Ketika mereka tiba di perbatasan Al-Balqa, di desa Masyarif, bertemu dengan pasukan Romawi dan pasukan barisan kedua pasukan saling merapat, namun kaum Muslimin bergerak menuju daerah Mu'tah. Di sanalah, kedua pasukan berhadapan dalam perang Mu'tah ini. Kaum Muslimin menunjuk Qutbah bin Qatadah dari Bani Usrah sebagai pemimpin pasukan sayap kanan. Sedangkan pasukan sayap kiri dipimpin oleh Ubayyah bin Malik, seorang sahabat dari kaum Ansar. Perang Mu'tah pun pecah. Pasukan saling serang. Qutbah bin Qatadah al-Usri dari sayap kanan menyerang. Dia mewaskan komandan tentara musuh bernama Malik bin Zafilah. Sementara Zaid bin Haritsah bertempur dengan memegang panji perang Rasulullah memimpin di depan. Hingga dia gugur terkena tikaman tombak musuh. Panji perang diambil alih oleh Ja'far bin Abu Talib sebagai panglima.
Saat perang berkecamuk, Ja'far bin Abu Thalib turun dari kudanya dan menyembelih kudanya karena terluka. Dia bertempur habis-habisan menebaskan pedangnya sambil membawa panji perang. Hingga tangan kanannya tersabet pedang, kemudian ia memegang panji dengan tangan kiri. Tangan itu pun ditebas pedang musuh. Maka ia dekap panji itu dengan kedua lengannya. Namun pedang musuh menembus tubuhnya hingga ia pun gugur pada usia 33 tahun. Mengetahui Ja'far gugur, Abdullah bin Rawahah cepat berganti memimpin pasukan dengan mengambil alih panji perang. Ia maju membawa bendera perang itu dengan mengendarai kuda memberi komando menyerang musuh. Saat jeda perang dia dihampiri saudara sepupunya yang menyodorkan sepotong tulang berdaging. Makanlah daging ini agar badanmu tambah kuat. Hari-hari ini melelahkan. Abdullah bin Rawahah mengambil daging itu. Di saat menggigitnya, tiba-tiba mendengar suara serangan musuh datang. Ia langsung membuang daging dan mengambil pedangnya lalu bertempur hingga gugur sebagai syahid. Panji perang diambil alih oleh Sabit bin Arkam dari Bani Al-Ajlan. Ia berkata, "Wahai kaum muslimin, pilihlah salah seorang dari kalian untuk menjadi panglima pasukan." Pasukan muslimin berkata, "Engkaulah panglima perang kami." Sabit bin Arkam berkata, "Aku tidak bersedia." Kemudian pasukan muslimin mengangkat Khalid bin Walid menjadi panglima pasukan. Khalid mengambil panji perang dan mengomando menyerang musuh. Setelah bertempur beberapa hari, Khalid menarik pasukan mundur. Melihat sisa pasukannya yang tak imbang, dia memutuskan pulang. Saat mendengar kepulangan pasukan kaum muslimin mendekati Madinah, Rasulullah dengan naik kuda menyambut bersama kaum muslimin dan anak-anak sambil berlarian. Kabar duka kekalahan perang disambut isak tangis. Kaum muslimin menaburkan tanah ke arah pasukan karena marah. Pasukan yang pulang ini dianggap melarikan diri dari perang meninggalkan sahabat-sahabat yang telah syahid. "Wahai orang-orang yang lari, kalian lari dari jalan Allah." Rasulullah menjelaskan, mereka tidak melarikan diri, namun akan balik kembali, insya Allah.